Sudah dibikin alur ya, jadi batang yang besar pun bisa kita buat tekukan. Sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan kali ini saya berada di setanya Bapak Ahmad lagi untuk melakukan proses pembentukan dari bahan kimeng ini ya. Jadi sobat bonsai bisa pasti tahu ya kimeng, karena jenis kimeng ini sudah populer dijadikan bonsai, dan nanti kita akan merubah posisi dan juga akan melakukan wiring pembentukan. Jadi ini bahannya bisa dilihat ya, sangat sederhana sekali, lurus-lurus, dan yang spesial ya, nanti bagaimana cara kita menekuk batang yang besar agar tidak patah ya. Jadi nanti batang-batang yang besar seperti ini kita susah untuk menekuknya atau tidak bisa menekuknya. Jadi saya punya tip bersama Mas Ali bagaimana kita cara menekuk batang yang besar yang lurus kita tekuk. Jadi tetap saksikan video ini. Dan yang pertama kita lakukan bersama Mas Ali adalah repotting ya. Jadi kita tanam di atas pot. Dan untuk media untuk kali ini dipakai apa Mas Ali? Untuk medianya kompos. Untuk media kali ini kita pakai kompos, dan nanti di atasnya kita taruh sedikit pasir malam. Dan kita isi media dulu ya potnya. Jadi kira-kira tanaman ini nanti atau kimeng ini kita gunakan gaya underrock. Jadi kita tanam di atas karang ya. Dan karangnya sudah disiapkan oleh Mas Ali. Kayak berapa karang Mas Ali? Pakai 2 karang ya? Pakai 2 karang nanti kita satukan, dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya dari membentuk mendesain ulang dari bahan kimeng ini ya. Dan kita lepas dulu ya dari karung beras ini. Jadi kita cek dulu akarnya bagaimana sih pertumbuhan akarnya. Woi, dapat oleh-oleh dari Pak Ahmad ya, karena sudah langganan. Terima kasih Pak Ahmad. Bonsai in Bali. Kita rapikan dulu akarnya. Jadi akar dari bahan ini bagus ya, namun masih kecil-kecil. Masih dirapikan oleh Mas Ali ya. Nanti kita lihat bagaimana memposisikan dari bahan ini ya. Ini bahan ini kurang sekali ya, kurang bagus sekali. Nanti bagaimana hasilnya nanti setelah kita bentuk, kita reposisi bersama Mas Ali. Dan kali ini kita dibantu juga oleh yang punya stand ya, Bapak Ahmad, dalam proses reposisi. Jadi kita reposisi agak miring ya, agak miring. Nah, ini masih proses penanaman di dalam karang ya. Jadi sebelum kita ikuti proses dari pembuatan bonsai dari bahan kimeng ini, nanti kita akan melakukan wiring ya. Jadi batang yang besar kita tekuk, bagaimana caranya, tetap saksikan video ini. Jadi untuk pemasangan di karang ya, jadi untuk akar-akar ini kita masukkan ke dalam lubang-lubang dari karang, kita rapikan ya. Nah, dimasukkan ke dalam karang agar rapi ya, agar terlihat mencengkram di karang ya, masuk ke dalam karang. Jadi seperti biasa ya, kalau kita membuat bonsai dengan gaya underrock atau mencengkram di karang ya, jadi untuk akar-akarnya dan karangnya kita tutup menggunakan moss ya. Baik, kita masukkan moss, kita tambah media ya. Dan media yang kali ini kita pakai adalah kompos atau tanah subur. Nah, jadi tadi sudah ditentukan tapak depannya ya. Nah, tapak depannya dari sini ya. Nah, dari sini tadi sudah reposisi sudah. Sekarang tampak depan ya. Dan kita memilihnya dari sini bersama Mas Ali.
sahabat bonsai, setelah melakukan reposisi dan pemilihan tapak depan, kali ini kita melakukan pemilihan cabang ya, atau batang. Lalu kita lihat-lihat dulu bagaimana nanti bentuknya yang bagus. Dan nanti yang terakhir ya, yang spesial ya, kita menekuk batang yang besar ini. Nanti bagaimana caranya nanti akan dilakukan oleh Mas Ali. Kita tekuk batang yang besar ini. Jadi ini pemilihan cabang ya. Nah, bisa lihat ya, cara memilih cabang dalam pembuatan bonsai. Ini pemilihan ranting ya. Jadi kita harus membuang beberapa ranting yang rapat ya, agar mendapatkan ruang ya. Nah ini dia ya, proses ini tampak belakang ya. Jadi ini proses Mas Ali membentuk dari bahan kimeng ini. Jadi ini pengarahan cabang atau batang ya. Nah, ini masih proses pengarahan ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi dari sini ya tampak depannya. Nah ini dia, masih diarahkan dulu. Nah sebenarnya jadi ada beberapa batang yang dipotong ya, seperti ini dipotong karena mengganggu ya. Dan kali ini kita mulai ya proses menekuk batang yang besar ini. Dan bagaimana caranya kita saksikan video ini. Kita lihat Mas Ali menekuk batang yang besar ini. Jadi kita lihat ya proses penekukan ya, dengan cara kita memotong beberapa batang ya, seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana nanti prosesnya menekuk batang besar ya dari bahan kimeng. Nah seperti ini, bisa dilihat ya sahabat bonsai. Jadi kemana arah yang ingin ditekuk, di sana kita potong ya. Yang penting rapat ya, agar mau menyatu lagi. Nanti kita olesi juga dengan salep kambium. Nah seperti itu sahabat bonsai. Jadi cara ini sangat, trik ini ya sangat bagus ya untuk menekuk batang yang besar seperti ini. Yang jika kita lakukan wiring, kita khawatir tidak mungkin ya kita menekuknya. Kita hanya bisa melakukan cara seperti ini. Coba dibuka dulu Mas, biar tahu. Seperti ini ya, segini dibuang ya. Begini dibuang dari kayunya dan juga kulitnya, dan kemudian kita tekuk. Sebelumnya kita olesi dengan salep kambium untuk mengurangi pembusukan dan agar cepat menyatu ya dari batang kimeng ini. Nanti kira-kira berapa tekukan ini Mas Ali? Ya. Kira-kira berapa tekukan nanti dibuat? 3. Nanti mungkin 3 tekukan ya. Nanti ini belum selesai ya, kita ikuti dulu prosesnya ini. Setelah kita olesi dengan salep kambium, nanti apa yang dilakukan oleh Mas Ali. Dan sebelah kita kedatangan sahabat bonsai dari Penembal ya. Salam bonsai dulu. Salam bonsai. Namanya siapa bro? Diki. Siapa? Diki. Diki? Ya. Diki juga? Ya. Oh ini Diki dari Penatahan Penembal, ini temannya juga. Ya dari Penembal juga. Ini kesini membeli bahan bonsai ya. Jauh-jauh ke sini untuk membeli bonsai di tempatnya Bapak Ahmad. Dan kita ikuti lagi proses dari penekukan batang dari Mas Ali ya. Jadi seperti ini. Nanti baru kita bungkus lagi ya. Nah, bungkusnya simpel. Nah, habis sudah ditekuk baru kita bungkus menggunakan plastik ya. Seperti ini. Simpel sekali caranya ini. Ini sudah terbukti ya Mas Ali ya? Terbukti. Sudah terbukti, ini sudah banyak yang ditekuk ya seperti ini ya Mas Ali ya? Ya. Tapi ini dari jenis Ficus baru kita lakukan seperti ini ya Mas Ali ya? Ficus Sianci juga ya? Pernah ya? Sudah. Ficus Sianci sudah pernah dilakukan. Tapi untuk serut saya tidak berani ya. Karena kita tahu serut sangat susah ya. Bekas lukanya sangat susah menghilangkan bekas luka dari serut. Pokoknya jenis yang bisa ditempel. Oh, berarti jenis yang bisa. Oh. Di jenis tanaman yang bisa ditempel, semuanya bisa ditekuk seperti ini dengan cara ini. Nah,
Nah, sangat mudah dan simpel ya. Nah, tadi itu kita nekuknya ke bawah dan sekarang kita tekuk ke samping ya. Jadi ini proses yang kedua, kita tekuk ke samping agar memiliki alur batang yang bagus ya. Ya, jadi sangat mudah sekali cara ini. Sangat mudah dan praktis ya cara menekuk. Nah, lihat ya. Nah, sebenarnya kan lurus seperti ini, lalu kita tekuk seperti ini. Nah, 2 potongan ya. Nah, 2 potongan. Ukurannya kira-kira 2,5 cm ya dari potongan yang pertama agar memiliki alur yang bagus. Nah, sebelum saya bisa lihat ya, sebenarnya awalnya coba diluruskan dulu. Nah, jadi awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini, kita buat 2 potongan seperti ini, lalu kita tekuk seperti ini. Jadi memiliki alur yang bagus. Jadi batang yang besar pun bisa kita tekuk seperti ini caranya. Dan setelah itu kita tutup lagi menggunakan plastik. Dalam proses penekukan ini kita dibantu menggunakan kawat ini, kita tarik agar tekukannya memang kuat ya, agar tidak goyang lagi. Seperti ini sudah dibikin alur ya. Jadi batang yang besar pun bisa kita buat tekukan. Nah, jadi ini dia ya tekukannya, hasil tekukannya. Jadi tadi lurus, sekarang sudah ada tekukan yang bagus seperti ini. Nah, teman saya yang ini kita tekuk lagi ya. Ini batang yang besar. Kalau kita tekuk pakai kawat tidak mungkin, dan kita melakukan proses tekuk potong batang. Kalau misalnya kita ketemu dengan bapak yang dari Pedungan ya. Dengan Pak Sira, Pak? Pak Made. Pak Made dari Pedungan ya. Pedungan. Ya Pak Made. Jauh-jauh ke sini ya untuk membeli bonsai di sini di tempatnya Bapak Ahmad. Dagang lawar, dagang nasi lawar. Dagang nasi lawar Pedungan ya. Jadi jika ingin membuat tekukan yang lebih keras ya, kita potong 2 tempat ya. Nah, seperti itu. Kita motongnya di 2 tempat. Kira-kira antara 2 cm ya. Coba dilepas dulu Mas, biar tahu. Oh, itu kan lurus dulu. Setelah kita potong, kita tekuk lagi ya seperti ini agar memiliki alur ya. Kita potong 2 tempat. Jadi sahabat bonsai bisa dilihat ya, ini hasilnya dari tekuk batang besar ya, seperti ini, dengan cara memotong beberapa bagian dari batang itu sendiri. Jadi sahabat bonsai, ini dia ya hasil dari pembentukan dari bahan kimeng ya, atau cara menekuk batang yang besar seperti ini caranya. Dan ini dia hasilnya, dan ini masih kita suburkan dulu, kita tumbuhkan dulu beberapa tunas ya. Jadi kita tunggu dulu pertumbuhan beberapa tunas, nanti baru kita bentuk lagi ya. Jadi ini cara kita menekuk batang yang besar. Jadi dengan cara seperti ini, dengan cara memotong beberapa batangnya, lalu kita tekuk seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Jadi sebelum saya itu dia ya proses dari pembentukan alur dari bahan kimeng ini. Jadi kita tidak perlu takut jika ada batang yang besar, kita tidak bisa menekuknya, kita bisa menggunakan cara yang tadi yang seperti yang dilakukan oleh Mas Ali. Jadi ini dia hasilnya. Nah, jadi untuk bahan ini dijual oleh Bapak Ahmad. Ini harganya berapa Pak Ahmad? Dijual harga dengan 600. Ini harganya 600.000. Sudah direposisi, sudah dibikin alur. Ini tinggal kita tanam, kita suburkan lagi, kita bentuk perantingannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.